Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yar Sumiarsi dari STAI Putra Galuh Ciamis, program studi PIAUD semester 5A. Saya di sini mau menyampaikan tentang mata kuliah administrasi dan manajemen anak usia dini, yang dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nukman Isanda MPD, dengan menyampaikan materi tentang proposal pendirian PAUD. Pengertian proposal pendirian PAUD yaitu rencana tertulis yang berisikan gambaran lengkap tentang pendirian lembaga pendidikan anak usia dini, di mana dokumen ini menjadi syarat administrasi untuk memperoleh izin operasional dari Dinas Pendidikan atau Kemenag. Adapun tujuan pembuatan proposal PAUD, yaitu yang pertama, sebagai acuan perencanaan dan pengelolaan lembaga di PAUD. Yang kedua, yaitu sebagai dasar pengajuan izin pendirian lembaga kepada pihak yang berwenang. Dan yang ketiga, sebagai bukti keseriusan pendirian dalam mengembangkan pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, sebagai dokumen pengajuan bantuan atau kerjasama dengan instansi terkait. Adapun landasan hukum pendirian di PAUD, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, pasal 1 ayat 14, yaitu PAUD merupakan upaya pembinaan yang diajukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dan yang kedua, pasal 28 yaitu menjelaskan tentang penyelenggaraan PAUD dapat melalui jalur pendidikan formal, informal, dan non-formal. Peraturan yang selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah atau PP nomor 17 tentang tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Yang pertama, mengatur menyelenggarakan satuan pendidikan termasuk pendidikan anak usia dini. Dan yang kedua, menjelaskan bahwa PAUD merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang wajib memiliki izin operasional. Landasan yang selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini atau SN PAUD. Standar tingkat yaitu STPPA. Yang terdiri dari standar isi, standar proses, standar penilaian. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu standar pengelolaan, dan terakhir standar pembiayaan. Peraturan yang terakhir yaitu Permendikbud nomor 84 tahun 2014 tentang pendirian satuan pendidikan anak usia dini, yang itu menjelaskan tentang cara dan persyaratan pendirian PAUD, formal dan non-formal. Lalu pendirian harus memenuhi syarat. Yang pertama, memiliki izin operasional dari pemerintah daerah. Dan yang kedua, memiliki kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, peserta didik, dan sumber pembiayaan yang jelas. Adapun cara-cara pembuatan proposal pendirian PAUD, yang pertama yaitu halaman judul dan pengesahan berisikan tentang judul proposal, nama lembaga PAUD yang akan kita dirikan, alamat lengkap, nama pendiri dan pengelola, dan tahun penyusunan. Lalu dilengkapi dengan lembar pengesahan yang ditandangin oleh pihak berwenang, misalnya ketua yayasan, kepala desa, lurah, atau dinas pendidikan atau Kemenag. Dan yang selanjutnya, fungsinya untuk menunjukkan keabsahan dan tanggung jawab atas rencana pendidikan di PAUD. Selanjutnya kata pengantar, lalu daftar isi,
terus pendahuluan yang menggambarkan awal tentang alasan dan tujuan pendirian PAUD umumnya mencakup yang pertama latar belakang, dasar pemikiran, tujuan pendirian, sasarannya siapa saja, dan manfaatnya untuk apa saja. Yang selanjutnya yaitu bab kedua diisi dengan profil lembaga yang menjelaskan tentang identitas atau rencana kelembagaan PAUD, yaitu meliputi nama dan alamat lembaga, bentuk lembaga, yaitu seperti RA, KB, TPA, TK atau SPS. Yang selanjutnya identitas pendiri pengelola, struktur organisasi lembaga, rencana tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, jumlah dan usia calon peserta didik. Yang terakhir lokasi dan kondisi lingkungan lembaga strategis, aman dan sehat. Selanjutnya yaitu rencana penyelenggaraan PAUD yang beruraikan tentang yang akan berisi uraian bagaimana lembaga akan dijalankan, yaitu mencakup kurikulum, kegiatan pembelajaran, jadwal kegiatan, metode pembelajaran, sarana dan prasarana, dan juga sistem evaluasi. Bab ketiga, bab selanjutnya yaitu rencana penyelenggaraan PAUD berisi uraian tentang Bab selanjutnya yaitu rencana pembiayaan, menguraikan seluruh kebutuhan keuangan lembaga, yaitu dari sumber dana, anggaran awal, biaya operasional, rencana RAPB, dan yang terakhir lampiran berisikan dokumen pendukung proposal seperti struktur organisasi lembaga, data pendiri dan tenaga pendidik, denah lokasi dan lingkungan, surat keterangan domisili, SK pendiri yayasan jika PAUD tersebut ada di bawah yayasan, dan rencana kegiatan tahunan dan harian. Dan untuk terakhir yaitu tentang kesimpulannya, proposal pendirian PAUD merupakan langkah awal untuk membangun lembaga pendidikan yang bermutu dan berkarakter. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan lembaga PAUD dapat menjadi tempat tumbuh kembang anak yang optimal dan menyenangkan. Sekian tentang proposal pendirian PAUD yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya yang menyampaikannya dan bagi Anda yang mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.